Oke, 42. Nah, selain tampilnya Bapak menunjukkan bahwa Bapak adalah seorang yang nasionalis yang tidak berdiri atas satu agama, tentu saja, tetapi Bapak adalah seorang gubernur atas semua agama, atas semua suku, atas semua ras, atas semua adat yang tinggal di DKI Jakarta. Bapak harus bisa menunjukkan bahwa Bapak adalah seorang nasionalis. Tim Bapak harus bisa menampilkan sosok gubernur DKI Jakarta yang nasionalis. Harus bisa tim Bapak, terutama di medsos. Medsos sangat berpengaruh untuk ketika orang menonton, baik di TikTok maupun di YouTube. Ini image akan tertanam di akal budi mereka. Ini sangat mempengaruhi seseorang ketika akan menentukan calon gubernur DKI Jakarta. Tim Bapak harus bisa kerja ekstra keras dan membantah semua tuduhan-tuduhan atau fitnahan-fitnahan yang sedang terjadi. Ini harus tim Bapak harus bisa. Kedua, yang harus dilakukan adalah gandeng tokoh-tokoh yang memang sangat berpengaruh dalam politik maupun dalam agama, apalagi dalam hal kekristenan, kerohanian kekristenan, pendeta-pendeta yang cukup punya nama. Misalnya, saya promosikan abang saya sajalah, Bapak Pendeta Joshua Teu yang suaranya bisa mempengaruhi juga di dalam kekristenan. Ketiga, tampil dengan tokoh-tokoh dari etnis, Tionghoa, yang mungkin agak kurang. Karena apa? Saya memperhatikan ketika kampanye dari pasangan calon gubernur Rano Karno, itu ada sosok Ahok yang ditampilkan juga, yaitu dari kaum etnis Tionghoa, yang juga kebetulan adalah beragama Kristen. Nah, orang-orang yang terpengaruh akibat postingan-postingan baik di media sosial itu, TikTok maupun YouTube, yang image-nya ditanamkan bahwa Bapak adalah seorang yang bukan nasionalis, yang memenjarakan Pak Pendeta Yusuf Manubulu, akhirnya kalau tidak memberikan suaranya ke Pak Komjen Dharma, mereka akan memberikan suaranya ke Rano Karno, yang tentu saja didukung oleh PDIP. Nah, ini yang harus dicermati oleh tim Bapak. Adanya tokoh-tokoh dari etnis Tionghoa pun harus diajak tampil. Tentu saja kita tahu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Pusat banyak sekali ini dari etnis keturunan Tionghoa. Dan tentu saja Jakarta Barat, Pusat, dan Utara banyak sekali gereja-gereja. Salah satu contoh di Central Park Mall, berapa banyak itu gereja dalam satu mall saja, Kelapa Gading dan sebagaimana. Dan gereja-gereja besar adanya di Jakarta Pusat, Barat, dan Utara. Jadi kalau Bapak ingin menang, tim Bapak harus bisa melakukan hal ini, agar suara dari Bapak Komjen Dharma ini bisa diambil untuk mendukung Pak Ridwan Kamil. Ini yang harus dilakukan oleh tim kemenangan Anda, Pak Ridwan Kamil. Mengambil suara yang ada di Pak Komjen Dharma. Kalau perlu Pak Komjen Dharma itu dirangkul juga. Jadi semua isu yang berkembang di masyarakat melalui media medsos, terutama di kalangan kekristenan, ini bisa terbantahkan. Dan Bapak telah menunjukkan Anda betul-betul seorang calon gubernur yang nasionalis, yang seorang nasionalis.
Begitu juga Bapak harus bisa membantah tentang banyaknya penutupan gereja di Jawa Barat pada waktu Bapak menjadi calon. Bapak bisa tampilkan fakta dan data bahwa itu bukan atas perintah Anda, tapi terhadap pemerintahan daerah, dan itu sudah diatasi, bisa dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Dan Bapak berhasil mengatasinya semua. Itu harus bisa Anda tampilkan untuk membantah semua tuduhan-tuduhan atau isu-isu yang berkembang, sehingga suara Anda hanya 39%. Kalau Bapak bisa melakukan ini dan Bapak bisa mengambil suara dari suaranya Pak Komjen Dharma, artinya 39% sekian-sekian ditambah 10 sekian-sekian sudah hampir 50%, anggap 50%. Bapak tinggal hanya mencari 1-2% saja, yaitu dari suara-suara yang tadinya belum mencoblos, termasuk saya sendiri kemarin saya nggak mencoblos, nggak ada. Nah, ini yang harus bisa ditampilkan, yang harus bisa sering-sering ditampilkan. Bukan berarti agama lain nggak penting, bukan, tidak. Tetapi ini yang isu yang sedang berkembang ini harus Bapak bisa klarifikasikan, dan harus Bapak bisa tunjukkan seorang calon gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil adalah seorang sosok yang nasionalis. Calon gubernur yang berdiri atas semua suku, agama, ras, dan adat. Ini yang harus Bapak bisa tampilkan. Kedua, yang selanjutnya, seharusnya tim Bapak nanti bisa akan membantah seperti yang telah terjadi di Pilpres kemarin yang sangat ramai, hanya dalam waktu yang begitu singkat. Calon presiden dari Pak Ganjar hanya meraih suara berapa? Yaitu saya sendiri tadinya ada di kelompoknya beliau, tetapi ketika ada peristiwa yang terjadi sepak bola Israel yang dibatalkan bertanding oleh gubernur, saya langsung keluar. Dan hal ini bukan hanya yang Kristen yang kecewa, bukan hanya Kristen, tetapi semua umat beragama yang tadinya hobi nonton bola akhirnya merasa kecewa juga, yaitu isu sepak bola olahraga dicampurkan dengan politik. Kita tahu tentu saja akibat dari isu tersebut, Indonesia bagian timur suaranya begitu banyak ke Bapak Prabowo, maupun yang kandang-kandang daripada PDIP pun berhasil diraih oleh Bapak Prabowo. Ini kan isu yang bisa dimainkan juga. Isu ini nggak main-main. Isu ini pun bisa dipakai untuk bisa mengcover isu tentang Bapak yang memenjarakan pendeta Pak Yusuf Manubulu, termasuk daerah intoleran, gereja banyak yang ditutup. Ini kan bisa disandingkan bagaimana dengan isu sepak bola. Itu negara. Bapak hanya sebagai pemimpin daerah. Ini harus bisa dilakukan tim media sosial Anda. Itu yang seharusnya bisa dilakukan. Ada sih hal-hal yang lain lagi yang bisa dimainkan. Cuman ya, Bapak Ridwan Kamil, kalau Anda ingin menang, tim Anda harus bekerja ekstra keras. Mohon maaf, selama ini saya lihat masih agak kurang. Karena mungkin terlalu percaya dirinya ya, karena didukung oleh partai-partai besar. Buktinya suara Anda berhasil diraih oleh Bapak Komjen Dharma bukan. Dan kita tahu, Anda kalau tidak percaya dengan saya, tim suksesnya, silakan cek siapa pemilih-pemilih dari Bapak Komjen Dharma. Saya yakin dan saya percaya mayoritas adalah suara dari Kristen. Mayoritasnya.
Oke? Terima kasih semuanya. Salam Pancasila, salam NKRI.